warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Supriya Gunawan, Guru SD Negeri 1 Cigarugak, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2020 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Di mana ujian kinerja ini adalah salah satu syarat proses pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Sebelum belajar, kalian sudah berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita hari ini lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar, siapa yang mau pimpin nyanyi lagu nasional? Ya, silakan ya untuk pimpin lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih ya sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional kita akan semakin kuat untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat ya semua? Sehat. Pembelajaran hari ini kita mulai. Bapak akan cek dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Bagus, alhamdulillah. Kalau hadir ini, hadir semua. Bapak sangat senang sekali bisa bisa ketemu lagi di hari Senin ini. Dengan melihat wajah kalian juga kelihatannya kalian ceria, kemudian sehat, ya. Di
situasi pandemi ini memang betul anak-anak, kita harus tetap semangat belajar, kemudian harus tetap selalu menjaga kesehatan. Terutama kita itu harus selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat 3M? Apa saja? 1. Mencuci tangan. Ya, tentu saja mencuci tangan itu menggunakan sabun, hand sanitizer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, selain mencuci tangan apa lagi? Menjaga jarak. Ya, seperti belajar pada era pandemi ini kita itu hanya satu orang satu bangku. Kemudian yang ketiga, memakai masker, memakai face shield seperti Bapak ini, ya. Karena ini adalah salah satu cara bagaimana kita mencegah yang namanya penyebaran virus corona. Selain mematuhi peraturan atau mematuhi protokol kesehatan juga, hari ini sebelum berangkat ke sekolah, udah sarapan belum? Sudah sarapan? Caca udah sarapan? Bagus ya. Itu sangat penting juga anak-anak, apalagi di musim penghujan ini. Kalau misalkan kita telat makan atau udah sarapan, pastinya di sekolah juga mudah cepat yang namanya sakit perut. Nanti malah ketika di kelas tidak fokus sama pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak. Yang satu Pak belum sarapan, sakit perut, lama-lama mendutang atau ngantuk tidur. Karena apa? Sedang belajarnya itu memikirkan perut. Tapi kalau di rumahnya sarapan dulu, pasti kita akan fokus, kita akan lebih semangat lagi. Ya, semangat ya. Semangat? Semangat! Terus anak-anak kelas 5, ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Peredaran darah. Masih ingat apa itu peredaran darah? Jantung. Kalian punya jantung tidak? Punya. Apa kalau misalkan jantung kita berhenti? Mati. Ya, mati. Jadi jantung itu juga harus kita lindungi agar jantung kita sehat, agar jantung kita tetap normal dan lain sebagainya. Ada yang tahu bagaimana cara menjaga jantung kita? Istirahat yang cukup, terus berolahraga, kemudian apa lagi? Memakan makanan yang bergizi. Bagus anak-anak. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini masih di tema 5, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran yang pertama. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama, seperti apa yang Bapak tampilkan di layar, kalian nanti dengan mengamati teks bacaan, kalian bisa menemukan pokok pikiran, ya, dari teks bacaan yang kalian nanti lihat atau amati. Tujuan yang kedua, kalian bisa membuat pertanyaan dari teks bacaan itu. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah kalian nanti mengamati tayangan video, kalian bisa menggolongkan jenis-jenis makanan dari hewan. Tentu saja setiap hewan makanannya apa? Berbeda. Yang keempat, tujuannya nanti kalian bisa membuat diagram tentang penggolongan hewan. Kambing. Kira-kira Ian kalau punya hewan peliharaan di rumah, kambing tentu saja. Apa yang Ian berikan makanannya kepada kambing? Rumput. Ada lagi yang punya hewan peliharaan? Audrey punya? Apa? Ayam. Ayam suka dikasih apa, Audrey? Apa makanan ayam? Dedak tadi, ya betul. Tak terasa sebenarnya kita itu sudah mempelajari bagian daripada yang akan kita pelajari hari ini. Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu teks bacaan yang ada di buku siswa kalian yang berjudul ekosistem. Nah, oke. Siapa yang mau baca? Indah dulu dah. Dari paragraf 1 ekosistem baca. Keras banget.
Paragraf berikutnya yang keras, Fatur, baca. Saya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Ada mencapai suhu yang juga kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari bisa membagi kebutuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Berikutnya, silakan yang keras baca, Caca. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa namanya menguatkan materi ekosistem yang kalian tadi baca? Silakan simak tayangan video yang Bapak tayangkan di depan ini, ya. Silakan perhatikan tayangan video ini dengan seksama. Lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ya, itulah tayangan video tentang ekosistem. Kemudian sama seperti halnya yang kalian baca dari teks bacaan. Bagaimana tayangan video ini? Bagus? Bagus. Di sana itu ada apa pengertian ekosistem? Apa ekosistem? Ekosistem itu yang dipengaruhi oleh lingkungan abiotik dan abiotik. Apa saja lingkungan biotik itu? Sebuah dan bagian yang hidup. Sebuah lingkungan yang hidup. Sedangkan abiotik berarti kebalikannya. Sebuah lingkungan yang tak hidup. Contohnya, biotik apa? Tumbuhan, hewan. Kemudian abiotik, matahari, udara. Oke anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan dari ekosistem ini, coba kalian nanti cari pokok pikiran di halaman selanjutnya. Nanti kalian akan mencari pokok pikiran dari teks bacaan yang berjudul ekosistem. Sebelum kita menemukan pokok pikiran, ini ada cara menentukan pokok pikiran. Kemudian pokok pikiran itu apa? Silakan, hal-hal yang penting kalian boleh catat. Apa itu pokok pikiran? Ada yang tahu pokok pikiran itu apa? Yang utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf itu memiliki suatu pokok pikiran.
Ada langkah-langkah ketika akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nanti kalian setiap paragraf kalian baca bagaimana langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Satu, nanti kalian baca kembali teks bacaan ekosistem secara utuh, pahami isinya. Yang kedua, kalian perhatikan kalimat awal, kemudian di kalimat akhir. Yang ketiga, nanti kalian tandai yang mana pikiran utamanya, pokoknya. Hal yang pokoknya itu mana? Gitu kan? Dalam menentukan pokok pikiran. Sudah dicatat? Sudah ya? Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan ya. Sebelum kita lanjutkan, nanti Baknya bagikan dulu LKPD. Anda bagikan LKPD tersebut, silakan kerjakan, cari pokok pikiran pada teks bacaan ekosistem. Bapak kasih waktu 5 menit lah untuk mengerjakan atau mencari pokok pikiran tersebut. Bagus ya. Pokok pikiran apa saja yang kalian sudah catat dari masing-masing paragraf? Siapa yang mau menyebutkan pokok pikiran paragraf yang pertama? Tunjukkan tangan. Bagus ya. Silakan ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungannya tertentu untuk mengalami kehidupannya. Pokok pikiran dari paragraf 1, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul tidak? Betul. Betul yang itu. Berarti untuk paragraf 1 adanya di kalimat yang pertama. Sekarang untuk yang paragraf yang kedua, siapa yang mau? Caca. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem tersusun atas individu, populasi. Oke, Bapak rasa kalian sudah bisa dalam menentukan pokok pikiran dari teks paragraf suatu bacaan. Lanjutkan, kita buka teks bacaan atau bacaan berikutnya. Jenis makanan. Biasanya pertanyaan itu apa, diawali dengan apa? Siapa? Kapan? Bagaimana? Di mana? Biasanya kalau kalian bertanya memang seperti itu. Bagaimana? Ingin tahu waktu, kapan? Ingin tahu tempat, di mana? Di mana? Nah, jadi sekarang kalian belajar membuat pertanyaan yang ada di seputaran teks bacaan jenis makanan hewan. Silakan baca dulu teksnya, ya. Nanti kalian cari kalimat mana yang akan dibuat pertanyaan oleh kalian, ya. Silakan. Seperti biasa, Bapak bagikan LKPD-nya untuk Nah, nanti kalian amati gambar berikut atau gambar yang ada di depan ini. Nanti juga di LKPD Bapak berikan gambar-gambar tersebut. Nanti kalian pilih bersama kelompokmu hewan-hewan mana yang kalian suka. Misalkan ayam, kalian nanti tentukan makanannya apa bersama kelompokmu. Terus jenisnya apa? Seperti itu. Kemudian dicat dan lain sebagainya. Ya, jelas? Jelas. Oke.
Silakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Untuk mengawali presentasi, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang kelompok 1 golongkan mengenai makanan. Ya, silakan. Suaranya yang keras, bacakan. Suaranya keras, tunjukkan ke teman-teman. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mengusulkan diskusi sama jenis makanannya tadi, termasuk golongan tumbuhan. Kami nama jenis makanannya rumput, golongannya tumbuhan. Bebek makanannya cacing termasuk golongan hewan. Buaya nama jenis makanannya batak termasuk golongan hewan. Ayam nama jenis makanannya jagung giling termasuk tumbuhan. Sudah. Itu dari kelompok 1 memilih hewan-hewan yang tadi dibacakan. Ada tikus, kemudian kambing, hewan yang ketiga bebek, hewan yang keempat buaya, dan yang kelima ayam. Kelompok 1. Silakan, apakah yang disebutkan oleh kelompok 1 mengenai makanan hewan tersebut sudah betul atau salah? Ada yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya, silakan kelompok kedua. Oh ya, ini di sini ayam makan jagung. Ayam juga makan cacing termasuk golongan hewan. Jadi ayam juga bisa makan tumbuhan dan hewan. Nama hewannya adalah cacing. Bagaimana kelompok kedua? Jelas? Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, silakan kelompok kedua memilih hewan mana yang disukai kelompok 2. Silakan bacakan presentasinya. Waalaikumsalam
sama ya, setiap kelompok antara kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3 pilihannya hewan-hewan yang dipilih itu hampir sama. Mungkin ada sedikit perbedaan. Dari kelompok 3 ada ulat. Betul ya, ulat makan daun, jenisnya adalah tunas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis makanan dari berbagai macam hewan. Apa yang disampaikan kelompok 1, kemudian yang dijelaskan kelompok kedua, dan yang terakhir kelompok 3 sudah betul. Bapak ucapkan luar biasa buat kalian. Ternyata kalian sudah pandai, sudah bisa membedakan jenis-jenis makanan setiap hewannya. Oke, satu lagi, setelah kalian bisa membedakan golongan hewan tersebut, silakan kalian dengan kelompoknya masih lanjutkan terapkan dalam peta konsep ya, kerjakan di buku peta konsep, kerjakan di buku tugas saja dari hewan-hewan yang kalian buat. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit, tak gampang, tinggal pindahin saja menjadi peta konsep. Kita pindahin saja ya ke peta konsep. Bapak ingin lihat mana hasil pekerjaannya. Ya, bagus. Dari apa yang kalian sudah bahas, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada. Oh ya, silakan Indah, apa yang mau ditanyakan? Pak, kalau ayam kan makanannya dua, bukan hewan. Selain ayam ada lagi apa? Oh ya, yang tadi didiskusikan atau dipresentasikan mengenai ayam. Kenapa Pak ayam makanannya dua jenis atau dua jenis? Apa ya? Sama? Oh, musang itu ternyata. Jelas? Ada lagi nggak? Cukup? Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, kita kerjakan dulu evaluasi. Silakan nanti kerjakan evaluasi untuk hari ini. Kita akan bahas jawabannya. Apakah jawaban kita itu betul atau enggaknya? Nanti yang betul kalian checklist dan yang salah kosongkan saja. Baik, kita periksa nomor 1. Silakan baca. Mari baca nomor 1. Apa jawabannya? C. Betul, C? Betul ya. Bagus. Nomor 2. Nurjana. Nomor 2 baca. Langsung jawabannya ya. Silakan baca. Mari baca nomor 1. Yang pokok adalah ide pendukung dan Apa jawabannya? C. C. Betul, C? Betul. Betul ya. Bagus. Nomor 2. Nurjana. Nomor 2 baca. Langsung jawabannya ya.
Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, hasilnya pun sudah diketahui, bervariasi ternyata untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ya, untuk hari ini, sebelum Bapak akhiri, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita bahas untuk hari ini? Tadi apa kita bahas? Tentang apa? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian apa lagi? Pokok pikiran. Membuat pokok pikiran. Terus membuat apa lagi? Peta konsep. Terus jenis makanan. Oke, bagus anak-anak. Kalian sudah bisa untuk pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian kembali ke tempat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa untuk hari ini? Batul, silakan Batul. Terima kasih anak-anak. Ya, kalian jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Kalian baca kembali materi untuk besok. Sampaikan salam kepada orang tua.